Jadi jangan Lebih sampai pendek. salah. Lebih pendek. Nah, kayak yang tadi Celin bilang, udah dia pakai time frame-nya pendek, kalian maksain untuk kayak taking profitnya lebih panjang gitu, nungguin untuk kayak taking profitnya gede banget, ya nggak bisa gitu. Kalau kalian tipikalnya sukanya swing misalnya, yang pengen kayak nggak mau jaga lilin ya udah beli ditinggal, terus perbaikin batas SL-nya, kalian bisa cari yang tulisannya trading signal, karena dia lebih ke swing tuh. Jadi potensi cuannya tuh bisa yang kayak di atas 50-100 dolar yang gitu-gitu. Tapi apa namanya dia pakai time frame-nya kan yang 1 jaman gitu. Nah, tinggal dilihat lagi karakternya kalian suka yang mana. Kalau memang kalian suka yang lebih santai, terus juga nge-swing, ya udah carinya tungguin aja yang ketika trading signal itu ngeluarin apa namanya ngeluarin signal gitu. Karena ya itu tadi Celin bilang kan, trading signal yang satu nih dari vendor yang satu ngeluarinnya misalnya buy karena dia ngelihatnya swing jangka panjangnya memang trennya lagi bagus ke atas, tapi di dalam major trend sendiri itu ada minor trend. Contoh misalnya, iya kalau kalian di saham misalnya trading kan ada continuation pattern ya, misalnya bullish flag, dia bullish flag jebret, bikin tiang. Nah ketika dia mau lanjut naik lagi dia bikin flag dulu, atau misalnya bikin bikin flag dulu lah, dia sideways dulu atau misalnya menurun dulu dikit, tapi bukan berarti trennya itu jadi patah, nantinya dia akan melanjutin naik lagi. Nah misalnya trading signal tuh kasih tahu kalian bahwa ini tuh bullish gitu secara swing masih ke atas, tapi auto chartis bisa kasih tahu kalian di tengah perjalanan naik ke atas itu ada retracement kecil dulu gitu, kayak gitu sih ya. Oke, menarik. Jadi kalau untuk validasi signal kira-kira ada indikator-indikator yang digunakan atau strateginya apa nih supaya memvalidasi. Jadi kan kita ngeliat signal. Kira-kira kalau mungkin gantian Cialin, kira-kira ketika melihat signal milihnya gimana sih? Apa aja yang di cross check gitu? Untuk melihat signal, pastiin aja cek level entry-nya, kita biar tahu posisinya di mana. Kalau misalnya buka aja trading view atau apa terserah, yang biasa dipakai untuk chart, bikin aja line-nya. Jadi nanti kelihatan tuh di berbagai time frame itu posisi kita yang disaranin entry oleh signal itu di mana sih. Kemudian lihat time frame yang kecilnya, mulai dari yang 1 menit, 5 menit, 15 menit, 1 jam, sama yang 1 hari kayak gitu. Jadi misalnya andai kata kita cuma manfaatin koreksi tipis dari tren utama dia, ya biar kita tahu posisi kita di mana kayak gitu. Jangan memaksakan juga gitu. Jadi ya udah cuan sedikit ya udah ambil gitu. Nah, aku tahu begini gara-gara I made mistakes yang segitu gedenya, dan ini baru tahu juga setelah ada kelas ya sama Pak Dwi, edukatornya dari MIFX kayak gitu. Sudah jadi sebenarnya kalau kayak dia. Betul, kalau kayak kita gini kan sehari trading 3 kali ya. Jadi yang lebih cocok sebenarnya sinyalnya tuh auto chartis kayak gitu. Iya betul, lebih cocok auto chartis kalau yang day trade. Iya, tapi ya udah, kalau kita tahu misalnya ya tadi misalnya ini memang berlawanan sama tren utamanya, ya udah biar kita tahu aja, jangan terlalu maksain, cuan udah bungkus aja meskipun belum hit TP. Tapi misalnya kita kebetulan senada sama major trendnya, meskipun ada koreksi yang sampai diombang-ambing gitu, kita kita di arah yang bener kok gitu. Maksudnya ya udah sabarin aja. Oke. Lebih ada faith gitu untuk stay di posisi itu. Kalau si Olive gimana? Milih signal, kira-kira apa yang dilihat nih? Kalau aku tuh sebenarnya lebih sering kalah loh dibanding Cialin. Maksudnya lebih sering ditutup merah dibanding Cialin. Cuma aku ketolongnya, aku tuh kalau misalnya sekalinya hijau gitu tuh bisa kayak gede-gede gitu, yang kayak Cialin kemarin bilang 48 yang gitu-gitu. Iya. Nah biasanya justru ya yang bikin aku cuan segede-gede gitu, pertama aku ikutin trading signal, terus aku atur misalnya batas SL-nya, abis itu aku tinggal, jadi aku nggak liatin chartnya. Kayak waktu itu aku ketiduran, aku bangun tuh sampai kayak kaget gitu kan, takut portoku jadi gimana. Ternyata malah dia benar-benar ke titik taking profitnya gitu, ke titik taking profitnya. Mungkin kelemahannya kalau misalnya kita ngeliatin terus, jadi kan kita emosinya tuh kecampur aduk. Yang harusnya kita tadinya yakin sama trading plan kita, gara-gara ngeliatin chart terus tuh jadi nggak yakin gitu. Jadi menurutku
kalau misalnya kalian udah punya trading plan, ya yakinin aja sih. Kan bisa di backtest nih. Misalnya kalian pakai akun demo dulu, kalian backtest dulu trading plan kalian. Kalau ternyata dari 10 kali percobaan, 8 itu bener, ya itu udah bagus. 6 itu bener, berarti kan probabilitasnya lebih tinggi. Jadi kalian bisa lebih tenang mungkin ninggalin portonya. Nah, yang kedua, yang bikin aku bisa kayak cuan gede-gede itu adalah ketika misalnya lihat dulu nih di berita. MFX tuh kan ada berita kan, ada fitur berita. Misalnya beritanya tuh apa, biasanya aku berita tuh bacanya tuh yang gede-gede kayak misalnya Euro, maksudnya Eropa atau juga Amerika yang kayak gitu-gitu. Tuh mau tidurnya kepikiran profit. Terus cek di situ kira-kira ada berita, mau ada berita nggak, mau ada pengumuman kebijakan nggak? Karena aku pernah kejadian Euro itu dia mau ngumumin kebijakan, jadi aku short, ternyata semua yang pers sama Euro itu Euronya menguat karena ternyata dia sorenya itu mau ngumumin kebijakan. Bodohnya aku adalah aku trading dulu, nggak aku lihat dulu nih mau ada pengumuman apa, jadi udah cut loss. Akhirnya aku penasaran dong, ini kenapa ya, terus aku cari di beritanya itu ternyata adalah berita sore, memang mereka mau ada kebijakan dari bank sentralnya gitu. Terus juga kayak kemarin tuh aku ada trading kan Australian dollar pas berapa hari yang lalu gitu, Australian dollar lawan apa gitu, aku lupa persnya, pokoknya Australian dollarnya nih ya yang di depan. Nah itu aku sempet buy gitu ya, terus untungnya tuh jadi aku tinggal, terus habis itu pas aku ngeliat dia kayak minus 10 dolar. Habis itu kalau nggak salah aku pasang pending order deh. Jadi pas aku buka handphone ternyata minus 10 dolar. Terus aku langsung kayak cek berita, oh ternyata sama aku liatin Australian dollar sama pair-pair lain tuh kayak gimana, oh ternyata dia melemah terus nih. Nah aku cari tahu di beritanya kenapa kok dia lawan banyak pair itu melemah. Ternyata ada berita kan, dia kan penghasil tembaga ya, tembaganya itu harganya turun, jadi pengaruhin sama mata uangnya mereka gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini ya yang bikin aku juga bisa jadi cuan gede adalah kalau mau masuk, misalnya kalian mau masuk pair Euro, depannya Euro ya, di trading signal kan ada tuh trading signal yang kita bisa lihat kayak panjang gitu kan, dilihat Euronya sama pair lain mayoritasnya tuh lagi apa, misalnya Euro USD, Euro JPY. Kalau Euro USD, Euro JPY, terus Euro yang lain itu sell, ya berarti Euronya lagi digebukin. That's why kamu bisa lebih pede untuk masuk untuk posisi sell kayak gitu. Itu sebenarnya yang kejadian di kemarin kan. Kemarin itu sebenarnya bisa kayak cuan gede itu karena aku main di semua USD. Jadi Australian dollar pers USD, Australian dollar GPB pers USD, pound sama sterling juga USD ya. Iya, pound sterling USD, sama satu lagi apa, pokoknya lawannya USD juga. Euro USD, GBP USD, Australian dollar USD. Nah, dari tiga ini harusnya tiga-tiganya bisa cuan. Dan harusnya bisa ditutupnya tuh sekitar 150 dolar dari ketiga ini. Harusnya ya. Harusnya nih. Kan ceritanya nih ya. Tapi kan aku kan agak go on ya. Yang pertama. Jangan gitu, no, you're smart. Yang pertama pound sterling US dollar. Kemarin tuh US dollar menguat sama semua pers teman-teman. Jadi apapun yang lawannya USD itu pasti tinggal short aja dan trennya itu kuat banget. Pound sterling US dollar. Jadi aku udah posisi short. Harusnya itu dari trading signalnya nih bagus nih, trading signalnya ngasihnya. Jadi profitnya 70, SL-nya tuh cuma sekitar 40 dolar. Reward lebih tinggi dari risk kan. Nah, aku tuh nggak tahan di 49-an aku tutup, aku taking profit. Padahal itu jelas-jelas trennya itu lagi very strong. Jadi harusnya kalau aku diemin kemarin, aku lihat chartnya itu harusnya bisa beneran tutup di 70 dolar ke satu. Yang kedua, tapi ya udahlah nggak apa-apa, cuan. Yang kedua itu Australian dollar USD. Nah, itu yang kayak tadi aku bilang, ketika ada major trend, misalnya dia shortnya gede, tapi di time frame kecil dia bisa retracement dulu kan ke atas. Aku panik, belum sampai batas SL-nya aku cut.
minus $30. And then ternyata dia cuma retracement, habis itu balik lagi ke bawah karena memang trennya kuat banget. Jadi itu harusnya kalau aku nggak tutup di SL itu bisa profit $40. Yang ketiga, Euro USD, juga sama aku short, itu profitnya kayaknya $19 ya. Itu juga sama, aku nggak sabar. Harusnya aku diemin aja, nyampe ke titik taking profitnya. Gitu sih. Oke. Jadi ya kalau Karena kita udah ngomongin trade detail nih, mungkin boleh di-share equity-nya saat ini. oke. Sementara belum ada pemenang, masih ada dan skornya kayaknya tipis banget ya, tipis banget. Mungkin Cialin bisa di-share Siapa dulu, equity-nya Ci? berapa saat ini? Oh, siapa dulu? Dari aku buka dulu. Kayaknya ada Sebentar, echo ya hari ini. aku masih ada satu posisi belum tutup nih. As we go Oh, oke. live ini masih ada Ya, nggak satu apa-apa. posisi belum tutup. Floating. Floating. Floatingnya berapa? Oke. Atau balance Floating. aja, balance kan. Kalau balance kan nggak berubah tuh. Oke, equity aku 1041. Oh, lumayan, oke. 1041. Keren. Oke. Berarti Bayangin seminggu ya. profit seminggu profit 4%, lumayan. Ya, Ci Alin yang kemarin kena sampai minus 60 aja, dia masih berhasil positif loh. 4%. Iya, benar. Gimana Aku 2 kemarin dia kali kena loss aku 60 gede kan? banget. Kayak Ya aku kan? ini nggak bagus Dan sih itu ya. pun masih profit. Oke. Bagus lah. Tapi sebenarnya aku tuh harusnya kayak gimana ya? Aku kan selama ini tuh cuannya tuh sedikit-sedikit kan. Kayak maksudnya aku nggak pernah cuan sampai kayak di atas $50 nggak pernah. Kayak kecil-kecil $5, $3, $20 gitu. Kayak 20 berapa dolar gitu. Tapi sekalinya kena SL $50, $60 gitu. Itu that's not good Ya. at all gitu. Sebenarnya karena pada satu posisi-posisi yang aku lost itu aku bisa keluar dengan cuan kok, karena aku kan against apa ya, melawan tren kan sebenarnya, cuma kayak harusnya pullback aja gitu, singkat aja sebenarnya bisa cuan gitu. Ya itulah, kadang-kadang tuh kekeh nggak mau ngaku kalah gitu loh, akhirnya kalah dengan massive loss gitu loh. Padahal harusnya kalau Efek. ngaku posisi, tahu diri gitu, posisi kita di mana, cuan dikit tuh udah gitu. Kan emang kamu melawan arus gitu loh, harusnya kalau tahu Kalau- diri mah. Kalau efek kompetisi gimana nih? Efek kompetisi apakah membuat trading menjadi lebih disiplin atau malah jadi makin grogi, malah kesalahan-kesalahan yang nggak penting Tadinya gitu? tadinya santai sih, terus aku kayak mungkin Tadinya santai. it gets into my head juga kan. Saya pas awal-awal diumumin gitu, terus kayak orang-orang, wah Cici Alin dikiranya aku jago banget. Enggak, it's mungkin beginner's luck kayak gitu loh. Aku kan kayak cuan dikit-dikit bungkus, kayak aku scalping kan, aku cuan dikit bungkus kayak gitu. Jadi not that, akhirnya kan kebukti kan begitu udah minggu kedua udah mulai fatigue juga, kemudian juga kayaknya masuk ke kepala aku gitu, kayak aku tuh kan mungkin jarang-jarang diapresiasi orang ya, jadi sekali diapresiasi tuh kayaknya ke bawah-bawah banget gitu loh, pressure jadinya. Harusnya yang aku bilang tadi, harusnya emang kalau kalah ya udah ngaku aja kalah gitu, ya udah kalahlah dengan terhormat dalam artian SL tipis gitu loh, bukan tipis ya, jangan sampai masif kayak $50-60 kayak gitu kan ngeri banget gitu loh. Orang cuannya Iya. aku nggak pernah segitu kok, masa aku sekali loss segitu kan, it's not good gitu ya. Itulah aku sadar kesalahan aku di mana gitu. Oke, tapi yang penting masih profit, itu luar biasa. Aku sama Bayangin Oli loh. berjanji ya, kita maksudnya $1.000 harus utuh ya, Iya. Ol. Harus Iya. utuh. Itu tuh Al dan Ol. Itu mak banget ya. jadi kita tuh udah bukan kayak hari, mungkin minggu-minggu pertama iya kita tuh kayak ngerasa ya udah pasti lah ada persaingan, mau kita temen juga tetap aja namanya ini juga dual trading ya, pasti kan ada pressure dari itu. Tapi setelah 1 minggu ke belakang kayak fokus kita udah bukan itu lagi, jadi udah bukan kayak bersaing satu sama lain, tapi adalah bersaing sama equity kita sendiri. Jangan sampai kayak aduh ini gimana cara balikinnya di atas 1.000 gitu. Iya, Oh, lebih kayak jadi- mengalahkan jadi diri sendiri gitu, lebih kayak itu gitu sih, bukan udah- mengalahkan orang lain. Clue nih, berarti Ci Olive di bawah 1.000 nih. Saat Aku ini? sekarang iya Yes. jadi tadinya udah harusnya kurang $9 lagi buat balik ke 1.000. Kan minggu lalu udah sempat balik ke 1.000 nih. Udah sempat balik ke 1.000, terus mungkin karena yang kayak
dari Kamis kemarin mungkin udah kayak menurutku kan udah minggu-minggu terakhir ya. Jadi pengennya kayak lebih agresif lagi gitu. Minggu sebelumnya juga aku tuh kalau cut loss tuh yang kayak cuma $12, $8 gitu. Dan aku ngerasa kayak apa namanya? Kok kayak maksudnya dual trading kayak gini sih main aman banget kayak $9 di cut loss, $8 di cut loss, $12 di cut loss. Ngapain gitu, nggak ada sensasinya, kan pengennya lebih agresif. Jadi kalau lebih agresif siapa tahu profitnya juga makin gede, tapi kan resikonya juga udah pasti makin gede gitu. Udah sempat balik $1.000-nya, terus ternyata kemarin sempat cut loss lagi pagi itu tadi siang udah sempat tinggal kurang $9, $1.000-nya di trade ketiga malah tutupnya SL lagi, bener-bener sampai kena SL. Nah itu sebenarnya pelajaran juga ya, pentingnya merasa cukup di market. Jadi sebenarnya kan kita kan dual trading ini kan dikasih kesempatan sehari tuh maksimal 3 trading ya. Maksimal 3 trading tuh bukan berarti kita tuh harus 3 kali trading gitu dalam sehari. Sekali aja sebenarnya kalau udah cuannya cukup ya udahlah ya gitu, santai-santai aja. Tapi mungkin karena kebawa animo, terus juga pressure, terus juga orangnya pengennya nyoba-nyoba terus ya kan, nih kayaknya yang ini bisa deh, yang ini bisa deh, yang ini pasti menang deh. Ya udah akhirnya yang ini pasti menang, malahan cut loss bukannya menang kayak gitu. Jadi sekarang 974, kita lihat besok ya. Oh, oke. 9 nggak jauh sebenarnya, itu selisih 1 trade. Oh nggak, mungkin 1 atau 2 trade lah. Tapi kalau sehari 3 trade masih bisa ngejar sih. Bisa lebih harusnya. Amin. Oke, Amin. dari tadi kan kita ngelihatnya forex nih. Sempat nyobain nggak sih kalau commodity atau indeks gitu kan, ada produk indeks, ada produk komoditi. Pernah nyobain gold, oil, mungkin itu favorit banget kan? Dan jauh lebih volatil sebenarnya. Atau enggak? Enggak sih, kita di kompetisi ini kita sepakat enggak Sepakat trading enggak? indeks Iya, ya. dan enggak trading komoditas ya. Jadi kita enggak nyentuh oil, enggak nyentuh Nggak gold nyentuh ya? at all, cuma Oke. currency aja. Kalau Tapi aku berarti pikir ini Pressure-nya aja udah gitu cukup ya. volatil kok. udah Iya, cukup nggak volatil. kebayang kalau Iya, iya. komoditas, iya. Iya. Hah? Currency aja pressure-nya udah gini loh. Karena aku Iya. banyak banget Kemarin disarankan tidak, tapi kan nggak dilarang sebenarnya kan. Tapi memang yang itu jauh lebih sih. Mungkin SLTP-nya bisa $100 kalau itu. Iya. 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 Kayaknya Oke. ngeri sih. Jadi kalau Kayak kita kalau soalnya misalnya pemula banget ya. Mending Iya. selamat dulu deh. kalau tadi ada yang nanya, jadi abis ini kira-kira mau trading forex nggak? Lewat dari kompetisi. Kira-kira komennya gimana tuh? Kalau dibandingin dengan saham, kira-kira apakah ini menjadi pilihan atau nggak terlalu deg-degan gitu? So, Siapa mungkin dulu ada nih? komen lain. Terserah Aku. Cialin juga boleh. Aku. Boleh. Aku tuh kalau pas awal-awal dengan penuh keyakinan, habis ini aku mau trading forex, aku tambahin modal aku gitu kan. Waktu itu posisi aku lagi bagus. Habis itu kan ketampol-tampol kan, pak, ketampol-tampol. Habis itu tetap berpikir, iya sih, ini aku harus seriusin. Karena itu satu, tadi aku bisa heartless ya, dalam artian pragmatis banget. Kalau saham emang strong uptrend ya ngapain dijual gitu. Tapi aku tuh orangnya tangannya gatel. Jadi ya kayaknya gatel aku nih di forex aja gitu. Nanti aku mau trading forex. Nah cuannya aku ambilin, aku beliin saham yang bagus-bagus, yang ada dividennya. Kayak gitu rencana aku nanti. Oke, nice. Jadi Kalau- aku fast tradingnya di forex gitu ceritanya. Mau aku top Kalau Cialit up. gimana? Aku juga Nice. sama sih. Aku di forex mau lanjutin buat duit jajan aja sih.